Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk gaib jin dapat merasuki tubuh dengan berbagai macam cara, baik itu karena pengaruh orang luar yang sengaja melakukannya kepada kita, hingga bahkan karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari tanpa disadari. Memang pada dasarnya diri kita lah yang bisa memungkinkan jin merasuki ke dalam tubuh, karena jika kita memiliki keimanan yang kokoh atau juga memiliki amalan, perilaku serta kebiasaan baik, tentunya jin akan segan merasuki tubuh kita. Tahukah Anda, faktanya kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari, dan kebanyakan dari kita menganggap bahwa itu adalah perbuatan yang biasa atau sepele, merupakan jalan mudah bagi jin untuk merasuki tubuh. Lantas apa saja 5 kebiasaan yang sering dilakukan oleh manusia dan tanpa sadar mengundang jin merasuki tubuh? Yang pertama, jarang membersihkan area tempat tidur atau sudut rumah. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, jin atau setan sangat suka sekali dengan tempat yang kotor dan juga tidak terurus, sehingga jin sangat senang menempati tempat yang tidak Anda bersihkan di dalam rumah. Jika itu di kamar, adalah bagian kasurmu, bagian dalam lemari, sudut pintu, jendela, dan sudut-sudut rumah yang Anda anggap bahwa tidak masalah jika tidak dibersihkan. Hati-hatilah, rumah yang jarang dibersihkan bisa jadi menjadi tempat tinggal jin. Malaikat pun enggan memasuki rumah tersebut. Yang kedua, buang air kecil di pohon dengan sembarangan. Kebiasaan buang air kecil di pohon biasanya dilakukan oleh sebagian orang yang memang tidak tahu tempat dan sembarangan membuang air kecil tersebut, karena mereka beralasan tidak kuat menahan buang air kecil lebih lama setelah jauh dari kamar mandi. Sebagian orang yang memiliki kebiasaan buang air kecil di pohon sembarangan ini seringkali tidak tahu menahu bahwasanya bisa jadi di tempat gersang atau di bawah pohon adalah tempat-tempatnya jin bersemayam. Apabila tidak sengaja buang air kecil di tempat bersemayam jin dan terus dilakukan secara berulang-ulang, hati-hatilah, mereka pikir itu adalah undangan untuk para jin merasuki tubuh. Yang ketiga, berbicara atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Bagi sebagian orang atau bahkan mungkin diri kita termasuk menganggap bahwa kamar mandi adalah tempat yang strategis untuk mengeluarkan bakat bernyanyi. Atau jika kita tanpa sadar memiliki kebiasaan yang sering sekali berbicara di dalam kamar mandi, bernyanyi, dan bahkan berlama-lama di kamar mandi. Ketahuilah bahwa ini merupakan kebiasaan yang seharusnya tidak kita lakukan. Mengapa? Karena jin atau setan sangat suka sekali tempat-tempat yang kotor, dan salah satunya adalah kamar mandi. Jin atau setan cenderung memilih kamar mandi sebagai tempat tinggalnya di antara seluruh ruangan yang ada di dalam rumahmu. Tunggu berapa lama
kebiasaan berbicara dan bernyanyi yang sudah Anda lakukan di kamar mandi. Hati-hati, jin sangat suka dengan hal tersebut. Yang keempat, suasana rumah yang sering ribut. Suasana penghuni rumah yang selalu saja ribut setiap hari, maka jin ataupun setan yang melihat hal tersebut akan merasa senang melihat keadaan seperti itu. Karena dari situlah jin atau setan akan terus melancarkan aksinya, menggoda manusia dengan menyulut nafsu sehingga terus-menerus terjadi perdebatan. Berbanding terbaik dengan rumah yang tentram, tidak ada keributan yang terjadi di dalamnya, jin atau setan akan merasa bosan. Yang kelima, sifat emosi. Jin atau setan merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat negatif lebih banyak ketimbang manusia, sehingga ketika jin atau setan ini bertemu dengan manusia yang memiliki sifat yang emosian, ia akan senang. Kebiasaan yang suka emosi ini adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh jin dan setan. Disadari atau tidak, ketika seseorang sedang emosi, ia nampak berapi-api dan menampakkan aura negatif kepada orang di sekitarnya. Maka dari itu, ketika sedang emosi, lakukan perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila emosi dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Apabila emosi dalam keadaan duduk, berbaringlah. Lisankan istighfar terus-menerus hingga emosi reda. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 kebiasaan yang sering kita lakukan dan tanpa sadar dapat mengundang jin merasuki tubuh. Semoga kita semua senantiasa menghindari dan menjauhi 5 kebiasaan tersebut, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.